Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi karakteristik manusia komunikasi. Yang beranggotakan saya sendiri, Tio Asis Riko, Arya Duta Pratama, Rehma Destiana Susanti, Alexander Pratama, dan Markus Sem. Ada 3 poin penting dalam materi ini, yaitu konsep psikologi tentang manusia, faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia, dan faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Di sini saya akan membahas yang pertama, konsep psikologi tentang manusia. Teori-teori psikologi tentang manusia, ada 4 teori yang paling dominan dalam konsep psikologi tentang manusia ini. Yang pertama yaitu psikologi analisis, Homo Fels atau manusia berkeinginan. Tokohnya yaitu Freud, Jung, Adler, Abraham Horney, dan Bloom. Yang kedua itu behaviorisme, Homo Mechanicius atau manusia mesin. Tokoh Hull, Miller dan Dollard, Ruther, Skinner, dan Bandura. Yang ketiga ada psikologi kognitif, Homo sapiens atau manusia berpikir. Tokohnya ada Bloom Lewin, Halder, Festiger, dan Piaget. Yang keempat yaitu psikologi humanistik, Homo Ludens atau manusia bermain. Tokohnya ada Roger Combs dan Saint Maslow, Meisetir, dan Paris. Manusia sebagai pemeran utama dalam proses komunikasi mempunyai karakteristik yang unik dalam menggunakan simbol-simbol dan lambang-lambang agar dapat mengaktualisasikan pikirannya yang dipelajari oleh manusia sejak bayi. Sebagai psikolog, dia akan memandang komunikasi justru pada perilaku manusia komunikan. Banyak sekali teori-teori psikologi tentang manusia tetapi terdapat 4 teori psikologi tentang manusia yang paling dominan. Yang tadi saya sebutkan yaitu psikologi analisis, behaviorisme, psikologi kognitif, dan psikologi humanistik. Tampaknya sintesis dari keempat pendekatan itulah yang dapat membentuk karakteristik manusia. Yang pertama, konsep manusia dalam psikologi analisis. Psikologi analisis secara tegas memperhatikan struktur jiwa manusia. Freud memfokuskan perhatiannya kepada totalitas kepribadian manusia, bukan pada bagian-bagian yang terpisah. Yang kedua yaitu konsep manusia dalam behaviorisme. Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif. Dan juga psikologi analisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak nampak. Yang ketiga, konsep manusia dalam psikologi kognitif, atau manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungan, tetapi sebagai makhluk yang berusaha memahami lingkungannya, makhluk yang selalu berpikir, atau Homo sapiens. Yang terakhir, manusia dalam konsepsi psikologi humanistik. Psikologi humanistik menjelaskan aspek eksistensi manusia yang positif dan menentukan seperti cinta, kreativitas, nilai, makna, dan pertumbuhan pribadi. Perhatian pada makna kehidupan adalah juga hal yang membedakan psikologi humanistik dengan musbah yang lain. B. Faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia. Faktor biologis. Menurut Wilson, perilaku sosial dibimbing oleh aturan-aturan yang sudah diprogram secara genetis dalam jiwa manusia. Program ini disebut sebagai epigenetic rules, mengatur perilaku manusia sejak kecenderungan menghindari incest, kemampuan memahami ekspresi wajah sampai kepada persaingan politik. Walaupun banyak sarjana menolak sosiobiologis sebagai determinisme biologis dalam kehidupan sosial, tidak seorang pun menolak kenyataan bahwa struktur biologis manusia, genetika, sistem saraf, dan sistem hormonal sangat mempengaruhi perilaku manusia. Struktur genetis misalnya mempengaruhi kecerdasan, kemampuan sensasi, dan emosi. Sistem saraf mengatur pekerjaan otak dan proses pengolahan informasi dalam jiwa manusia. Sistem hormonal bukan saja mempengaruhi mekanisme, tetapi juga proses psikologi biologis. Faktor sosio-psikologis. Manusia adalah makhluk sosial. Dari proses sosial, ia memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilakunya.
Kita dapat mengklasifikasinya ke dalam 3 komponen, komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen konatif. Komponen afektif merupakan aspek emosional manusia dari faktor sosiopsikologis yang terdiri dari motif sosiogenis, sikap, dan emosi. Motif sosiogenis disebut juga motif sekunder sebagai lawan motif primer, motif biologis. Berbagai klarifikasi motif sosiogenis sebagai berikut. Menurut W.I. Thomas dan Florian Sednaniecki, pertama, keinginan memperoleh pengalaman baru. Kedua, keinginan untuk mendapat respons. Ketiga, keinginan akan pengakuan. Keempat, keinginan rasa aman. Menurut David McClellan, kebutuhan berprestasi, need of achievement. Kebutuhan akan kasih sayang, need of affiliation. Ketiga, kebutuhan berkuasa, need of power. Sikap adalah konsep yang paling penting dalam psikologi sosial, yang paling banyak didefinikan. Ada yang menganggap sikap hanyalah sejenis motif sosiogenis yang diperoleh melalui proses belajar. Ada pula yang melihat sikap sebagai kesiapan saraf neural setting sebelum memberikan respon. Emosi adalah guncangan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, keperilakuan, dan proses fisiologis. Nah, pada poin ketiga ini, faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Delgado pernah melakukan beberapa eksperimen untuk mengubah kera gibbon yang tenang menjadi agresif dan merangsang salah satu bagian otaknya. Kesimpulan Delgado tersebut membawa kepada pengaruh situasional terhadap perilaku manusia. Edward G. Sampson merangkumkan seluruh faktor situasional sebagai berikut. Yang pertama, aspek-aspek objektif dari lingkungan. A. Faktor ekologis, faktor geografis, faktor iklim, dan meteorologis. Yang B. Faktor desain dan arsitektural. Yang C. Faktor temporal. Yang D. Analisis suasana perilaku. E. Faktor teknologis. Yang F. Faktor sosial. Struktur organisasi, sistem peranan, struktur kelompok, dan karakteristik populasi. Yang kedua, lingkungan psikososial. Seperti dipersepsi oleh kita. Yang pertama, iklim organisasi dan kelompok. Yang B, ethos dan iklim institusional dan kultural. Yang ketiga, stimulasi yang mendorong dan memperteguh perilaku. A. Orang lain, dan B. Situasi pendorong perilaku. Kesimpulan. Pemeran utama dalam proses komunikasi adalah manusia. Psikolog memandang komunikasi. Psikolog membahas bagaimana manusia memproses pesan yang diterimanya. Bagaimana cara berpikir dan cara melihat manusia dipengaruhi oleh lambang-lambang yang dimiliki. Fokus psikologi adalah komunikasi, manusia komunikasikan. Sekian dan terima kasih.